Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari microteaching. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Melih Ratunisa NIM 1, ada Rica Aulia NIM 8, Asli Maros NIM 16, dan Dwi Damayanti NIM 23. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari microteaching. Menurut Cooper dan Allen pada tahun 1971, microteaching merupakan suatu situasi pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas, yaitu selama 5-20 menit dengan jumlah siswa sebanyak 3-10 orang. Sedangkan menurut Laughlin dan Moulton pada tahun 1975, microteaching is a performance training method designed to isolate the competent part of teaching process, so that the trained can master each competent component one by one is a simplified teaching situation. Sehingga dapat disimpulkan bahwa microteaching adalah salah satu model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar atau basic teaching skill yang dilaksanakan secara terisolasi dan dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari microteaching. Yang pertama yakni komponen pembelajarannya yang disederhanakan. Lalu untuk alokasi waktunya juga terbatas, dan untuk keterampilan dasarnya dilatihkan terbatas, serta jumlah siswanya dikecilkan. Selanjutnya, komponen pembelajaran ada perbandingan antara microteaching dengan real teaching. Yang pertama untuk jumlah siswa atau audiensnya. Untuk real teaching sendiri 30-40 orang, dan untuk microteaching 10-15 orang. Dan yang kedua yakni kompetensi dasar. Untuk real teaching 2-4 kompetensi dasar, dan untuk micro teaching yakni 1 kompetensi dasar. Lalu yang ketiga yakni indikator hasil belajar. Untuk real teaching sendiri 1-9 indikator hasil belajar, sedangkan micro teaching 1-3 indikator hasil belajar. Yang keempat yakni materi. Untuk real teaching materinya luas, namun untuk micro teaching materinya terbatas. Lalu waktu. Untuk waktunya 30-50 menit untuk real teaching, dan untuk micro teaching yakni 10-15 menit. Selanjutnya yakni keterampilan mengajar. Untuk real teaching sendiri terintegrasi, sedangkan untuk micro teaching terisolasi. Selanjutnya komponen keterampilan. Yang pertama ada keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran atau set induction and closure. Yang kedua keterampilan dasar menjelaskan atau explaining skill. Yang ketiga keterampilan dasar mengadakan variasi atau variation skill. Yang keempat keterampilan dasar memberikan penguatan atau reinforcement skill. Lalu yang kelima keterampilan dasar bertanya atau questioning skill. Yang keenam keterampilan dasar mengelola kelas. Yang ketujuh keterampilan dasar mengajar perorangan atau kelompok kecil. Dan yang kedelapan keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat microteaching. Tujuan microteaching yang pertama, mahasiswa terampil untuk membuat persiapan mengajar. Yang kedua, membentuk sikap profesional sebagai calon guru. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian microteaching. Yang keempat, dapat berbicara di depan kelas secara runtut dan runut. Yang kelima, terampil membuka dan menutup pembelajaran. Yang keenam, dapat bertanya secara benar. Yang ketujuh, dapat memotivasi belajar siswa. Yang kedelapan, dapat membuat variasi dalam mengajar. Yang kesembilan, dapat menggunakan media pembelajaran dengan benar. Yang kesepuluh, dapat mengamati keterampilan keguruan secara objektif, sistematis, kritis, dan praktis. Yang ke-11, berlatih membangun rasa percaya diri. Yang ke-12, dapat menerapkan teori belajar dan pembelajaran dalam suasana pedagogis. Kemudian, untuk manfaat microteaching, yang pertama, korelasi antara pengajaran mikro atau microteaching dan praktik keguruan sangat tinggi. Artinya, calon guru yang berpenampilan baik dalam pengajaran mikro akan baik pula dalam praktik mengajar di kelas. Kemudian, praktikan yang lebih dulu menempuh program pengajaran mikro atau microteaching
ternyata lebih baik atau lebih terampil dibandingkan praktikan yang tidak mengikuti pengajaran mikro atau micro teaching. Yang ketiga, praktikan yang menempuh pengajaran mikro atau micro teaching menunjukkan prestasi mengajar yang lebih tinggi. Manfaat yang keempat, bagi praktikan yang telah memiliki kemampuan tinggi dalam pengajaran, pengajaran mikro atau micro teaching kurang bermanfaat. Yang kelima, setelah mengikuti pengajaran mikro atau micro teaching, praktikan dapat menciptakan interaksi dengan siswa secara lebih baik. Dan yang terakhir, penyajian model rekaman mengajar lebih baik daripada model lisan sehingga lebih signifikan dengan keterampilan mengajar. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah keterampilan dasar mengajar. Dalam pelaksanaan micro-teaching, tahap pertama dan tahap kedua, mahasiswa diarahkan untuk memahami landasan dan teori dasar keterampilan mengajar dengan mengamati dan mencontoh penerapan model-model pembelajaran yang telah ada dan dipelajari sebelumnya. Kemudian pada tahap ketiga adalah tahap penyusunan perencanaan program pembelajaran dengan mengacu pada format yang telah ada dan dipelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah pada tahap 4, setiap mahasiswa dalam kelompok masing-masing akan mempraktekkan keterampilan dasar mengajar yang berbeda-beda secara terisolasi. Setelah presentasi, mahasiswa saling memberikan komentar terhadap apa yang telah dipresentasikan. Dan kemudian pada tahap kelima, anggota lain memberikan feedback atau umpan balik secara konstruktif terhadap presentasi yang telah dilakukan. Hasil dari feedback pertama itu nanti akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai persiapan untuk praktek ulang dalam menerapkan keterampilan dasar mengajar yang nantinya akan secara terintegrasi pada tahap 6 dan tahap 7. Oke, sekian presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.